Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Dina Rohidiasari, NIM 1263082132247, Tazkiyatul Laili Nuzula NIM 1263082132271, Intan Putri Agustin NIM 1263082132278 dan Arsila Zidni Azizah NIM 1263082132285. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang biopsikologi dari gangguan-gangguan psikiatrik. Apa sih gangguan psikiatrik itu? Gangguan psikiatrik adalah gangguan fungsi psikologis yang cukup berat sehingga membutuhkan penanganan khusus dari seorang psikiater atau psikolog klinis. Gangguan psikiatrik cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, misalnya adalah stres. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi biopsikologi gangguan skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit yang paling diasosiasikan dengan konsep kegilaan. Penyakit ini menyerang 1% individu dari semua ras dan kelompok budaya, yang biasanya dimulai pada masa remaja atau masa dewasa awal. Istilah skizofrenia ini berarti terbelahnya fungsi psikis. Istilah ini dilontarkan pada tahun pertama abad ke-20 untuk mendeskripsikan apa yang pada masa itu diduga sebagai gejala utama gangguan itu, yakni merusaknya integrasi antara emosi, pikiran, dan tindakan. Skizofrenia sendiri merupakan salah satu gangguan psikologis yang mempengaruhi aspek kognitif, perasaan, dan tingkah laku seseorang. Umumnya, penderita skizofrenia akan mengalami kecurigaan atau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak nyata, merasa seperti dikejar dan atau dikendalikan oleh orang lain, serta halusinasi pendengaran. Adapun gejala-gejala lazim skizofrenia, namun tidak ada satupun yang muncul. Yang pertama adalah delusi. Delusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu delusi bersangkutan berada di bawah kontrol dan frekuensi gender. Yang kedua adalah afek yang tidak pas. Maksudnya adalah ketidakmampuan untuk bereaksi dengan tingkat emosionalitas yang pas terhadap berbagai kejadian positif atau negatif. Yang ketiga adalah halusinasi, yaitu suara-suara imajiner yang memerintah orang tersebut untuk melakukan sesuatu atau memberi komentar negatif terhadap perilaku orang itu. Yang keempat adalah pikiran yang tidak koheren. Maksudnya, pikiran yang tidak logis, asosiasi, ide-ide yang aneh, atau keyakinan akan kekontrolan suatu supranatural. Dan yang kelima adalah perilaku yang ganjil, diam tak bergerak, dalam waktu lama atau katatonia, kurang memiliki higien pribadi, bicara berirama, menghindari interaksi sosial. Apakah penderita skizofrenia bisa sembuh? Secara umum, pasien dengan gangguan jiwa ini sebenarnya bisa sembuh total, asalkan rajin minum obat, terapi, kontrol ke dokter, serta dukungan dari orang terdekat yang sangat mempengaruhi. Jika dideteksi sejak dini, penyakit ini bisa sembuh tanpa obat. Jika terapi dilakukan secara teratur. Adapun penyebab skizofrenia. Yang pertama adalah faktor genetik. Yang kedua adalah komplikasi kehamilan dan persalinan. Yang ketiga adalah faktor kimia pada otak. Yang keempat,
mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mengubah pikiran. Biopsikologi depresi dan mania. Terdapat dua fase dalam gangguan bipolar, yaitu fase mania atau naik dan fase depresi atau turun. Pada pengidap mania, pengidapnya jadi terlihat sangat bersemangat, energik, dan bicara cepat. Sedangkan pada periode depresi, pengidapnya akan terlihat sedih, lesu, dan hilang minat terhadap aktivitas sehari-hari. Yang pertama, depresi. Depresi adalah reaksi normal terhadap kehilangan yang menyedihkan seperti kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harga diri, kehilangan barang pribadi, atau kehilangan kesehatan. Akan tetapi, ada orang yang kecenderungannya ke arah depresi melebihi proporsi. Orang ini berulang kali terperosok ke dalam keputusasaan dan kehilangan kapasitasnya untuk mengalami kebahagiaan. Depresi dibagi menjadi dua kategori, yaitu depresi reaktif dan depresi endogen. Depresi reaktif yaitu depresi yang dipicu oleh pengalaman negatif, misalnya kematian seorang teman, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan depresi endogen yaitu depresi tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua adalah mania. Mania adalah gangguan afektif yang ditandai oleh rasa percaya diri yang berlebihan, impulsivitas, distraktibilitas, dan energi yang tinggi. Selama periode mania ringan, orang menjadi banyak bicara, berenergi, impulsif, positif, dan sangat percaya diri. Dalam keadaan ini, mereka bisa sangat efektif pada pekerjaan-pekerjaan tertentu dan menjadi teman yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, ketika mania itu menjadi ekstrim, mania adalah masalah klinis yang serius. Ketika mania sudah berkembang sepenuhnya, orang itu sering bangkit dalam keadaan antusiasme tak terkendali, dengan ocehan yang tak putus-putus, yang mengalir tanpa henti dari topik ke topik. Tidak ada tugas yang terlalu sulit, tidak ada tujuan yang tidak dapat dicapai. Rasa percaya diri dan ditambah energi tinggi, distraktibilitas, dan impulsivitas yang tinggi, menghasilkan rangkaian petaka yang berkelanjutan. Mania sering meninggalkan proyek-proyek yang terbengkalai, tagihan-tagihan yang tak terbayar, dan hubungan yang putus. Banyak pasien depresif yang mengalami periode mania. Mereka yang mengalaminya dikatakan mengalami gangguan afektif bipolar atau mania depresi. Mereka yang depresif dan tidak mengalami periode mania dikatakan mengalami gangguan afektif unipolar. Faktor penyebab dalam gangguan afektif. Faktor-faktor genetik memberikan kontribusi pada perbedaan di antara orang dalam perkembangan gangguan afektif. Studi-studi clinical implication pasangan kembar tentang gangguan afektif menunjukkan angka konkordasi sekitar 60% untuk kembar identik dan 15% untuk kembar fraternal, terlepas dari apakah mereka dibesarkan bersama-sama atau terpisah. Meskipun ada banyak pengecualian, ada kecenderungan bagi kembar identik untuk menderita tipe gangguan yang sama, unipolar atau bipolar, dan angka konkordasi untuk gangguan bipolar cenderung lebih tinggi daripada gangguan unipolar. Tidak ada gen tertentu yang dikaitkan dengan gangguan afektif. Kebanyakan penelitian tentang pengalaman dalam gangguan afektif difokuskan pada peran stres dalam etiologi depresi. Bahkan, depresi sering dideskripsikan sebagai sebuah gangguan terkait stres. Akan tetapi, bukti-bukti kuat yang mengaitkan stres dengan gangguan afektif sangat jarang. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa pengalaman yang stresful dapat memicu serangan pada orang yang sudah mengalami depresi. Tetapi, hanya ada sedikit bukti bahwa stres dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan afektif pada orang sehat. Bahkan penganiayaan seksual pada masa kanak-kanak pun hanya memiliki efek kecil pada perkembangan depresi pada masa dewasa. Stres ekstrim cenderung menghasilkan post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma, dan nanti akan Anda pelajari lebih jauh di bab ini dan bukan depresi. Biopsikologi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah rasa cemas secara berlebihan terhadap ancaman yang belum tentu nyata. Kecemasan bersifat adaptif bila memotivasi perilaku coping yang efektif. Tetapi bila menjadi sedemikian parah hingga mendisrupsi fungsi normal, ia disebut gangguan kecemasan. Semua gangguan kecemasan dikaitkan dengan perasaan cemas, misalnya ketakutan, kekhawatiran, despondensi,
murung, patah semangat, dan dengan berbagai reaksi stres psikologis misalnya tachycardia, yaitu derak jantung yang cepat, hipertensi adalah tekanan darah tinggi, mual, sulit bernafas, gangguan tidur, dan kadar gula kortikoid yang tinggi. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan muncul karena adanya peristiwa yang tidak diinginkannya, seperti kematian orang yang disayangi, perceraian, transisi masa sekolah, bencana alam. Selain faktor kondisi atau keadaan, faktor genetika juga bisa menjadi penyebab seseorang memiliki gangguan kecemasan. Orang yang memiliki kerabat dengan gangguan kecemasan memiliki potensi lebih besar untuk terkena gangguan kecemasan dan rasa malu akan ditertawakan. Jenis-jenis gangguan kecemasan. 1. Panic disorder. Perasaan cemas yang sangat kuat dan datang secara mendadak dengan disertai gejala fisik antara lain detak jantung cepat, berkeringat, dan lemas. 2. Generalized anxiety disorder. Perasaan khawatir berlebihan, tidak realistis, dan ketegangan dengan sedikit atau tanpa alasan. Yang ketiga ada specific phobias. Fobia merupakan perasaan takut yang kuat dan tidak masuk akal. Seseorang dengan gangguan ini akan terganggu jika objek ketakutan ada di sekitarnya. Yang keempat ada social anxiety disorder. Gangguan ini juga disebut fobia sosial, di mana seseorang merasa sangat akan khawatir akan dinilai negatif oleh orang lain. Perilaku seseorang menjadi terpaku pada orang lain. Biopsikologi ketergantungan atau kecanduan obat terlarang. Istilah ketergantungan pada obat terlarang adalah sebuah fase seorang addict telah mengalami situasi di mana dia sudah tidak bisa melepaskan diri dari penggunaan narkoba. Pola hidup dan kebiasaannya sudah berubah total seolah-olah menjadi bukan dirinya yang semula. Prinsip-prinsip dasar kerja obat bagian ini difokuskan pada prinsip-prinsip dasar kerja obat dengan penekanan pada obat-obat psikoaktif yang memengaruhi pengalaman dan perilaku subjektif dengan bekerja pada sistem saraf. Efek dari ketergantungan obat terlarang adalah sakit perut, mual, muntah, hilang kesadaran, masalah pernafasan, tekanan darah, dan nyeri dada. Ada beberapa faktor yang memengaruhi seseorang lebih rentan terjerat untuk menggunakan narkoba. Di antaranya adalah riwayat keluarga dengan kecanduan narkoba, riwayat mengalami abuse atau tidak mendapat perhatian dalam keluarga, adanya masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Biopsikologi ketergantungan atau kecanduan pornografi. Remaja adalah suatu fase yang harus dilalui oleh manusia sebagai individu. Remaja sering mengalami krisis diri dan permasalahan yang kompleks dalam perkembangan dirinya. Perubahan emosional, kognitif, fisik, dan psikis seringkali menjadi gelombang dalam diri remaja. Salah satu perubahan yang tidak bisa dihindari adalah motivasi dan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang menimpa dirinya, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas. Kecanggihan teknologi membuat mudahnya mengakses konten bermuatan seks, yaitu pornografi, sehingga banyak remaja yang menikmati hal ini dan menjadi candu. Di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pada tahun 1999, Cooper mendefinisikan kecanduan situs porno sebagai ukuran dari jumlah kegiatan dalam mengunjungi atau lamanya mengakses situs porno karena adanya suatu keinginan yang kuat secara berkali-kali untuk mengetahui serta mencari hiburan dalam jaringan internet yang menyediakan dan menyajikan gambar-gambar yang memuat adegan erotik, baik yang pasif maupun yang bergerak dan bersifat porno. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku mengakses situs porno, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari situasional dan faktor kepribadian.
Faktor situasional merujuk kepada riwayat kesehatan dan kehidupan seksual, sedangkan faktor kepribadian diawali dari rasa penasaran yang kemudian menjadi tempat pelarian atas masalah-masalah yang dialami. Faktor eksternal terdiri dari faktor interaksional dan lingkungan. Faktor interaksional berasal dari aspek interaktif aplikasi internet, sedangkan faktor lingkungan berasal dari pendidikan seks dan lingkungan pergaulan sekitar individu. Menonton video porno juga berdampak buruk kepada kehidupan kita. Dampak buruk ketergantungan atau kecanduan pornografi ialah fungsi otak menurun, memperburuk kesehatan fisik dan mental, menurunnya kemampuan bersosialisasi, berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual, mengganggu aktivitas karena selalu memikirkan hal-hal porno. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ialah dengan konsultasi dengan psikoterapi, melakukan kegiatan positif, bergaul dengan orang yang benar, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.